Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang ikhlas. Dia memiliki anak yang sabar. Makanya dikatakan anaknya Ismail alaihissalam adalah termasuk daripada orang sabirin. Di dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, satajiduni insyaallah minas sabirin. Itulah kata Ismail ketika hendak dipotong lehernya oleh ayahnya sendiri. Lakukanlah hai ayahku perintah Allah itu, engkau akan dapatkan aku menjadi orang-orang yang sabar. Betapa banyak anak-anak zaman sekarang kurang sabarnya. Bahkan kalau keinginannya enggak dapat, ngamuk dia. Enggak dibelikan barang yang dia mau, marah dia. Maka kita harus dengung-dengungkan lagi Ismail, sang anak yang sabar, biar menjadi panutan anak-anak sekarang untuk ikut juga sabar seperti bagaimana Ismail itu yang sabar. Karena dalam hidup ini kalau enggak sabar susah semuanya. Buru-buru, semuanya akan tidak lancar jadinya. Betapa banyak orang yang buru-buru, ketinggalan banyak. Buru-buru mau pergi, ketinggalan HP. Buru-buru, ketinggalan kartu ATM. Makanya kita harus kembali kepada panutan kita. Ismail alaihissalam adalah sosok anak yang sabar. Kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini maksudnya kalau dikerjakan berpahala, kalau enggak ikut kurban enggak berdosa. Tapi muakkad ini maksudnya adalah mendekat kepada wajib. Maka bagi siapa yang punya keluasan rezeki, jangan sampailah enggak ikut kurban. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadalahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqribanna musallana." Siapa yang dititipkan Allah rezeki, dia punya harta, tapi dia juga enggak mau untuk berkorban, maka jangan lagi dekat tempat salat kami. Itulah perintah Allah agar kita yang alhamdulillah sudah dititipkan untuk berkurban setiap tahunnya. Karena tidak ada Nabi Muhammad pelit, karena tidak ada Nabi Ibrahim pelit, karena bahkan tidak ada nabi-nabi yang pelit. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad atau seluruh nabi yang diangkat menjadi nabi, nabi ini kan sebenarnya banyak, bukan hanya 25. Tidak pernah didengar sejarah ada nabi yang pelit. Maka pernah suatu ketika ada seorang kampung, atau kalau di Arab sana namanya orang Badawi. Datanglah dia kepada Nabi Muhammad. Ketika itu banyak jemaah datang dia kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini terkenal orang yang suka ringan tangan. Ringan tangan di sini saya bilang adalah bukan suka mukul, tapi suka memberi. Orang datang, kasih. Datang lagi orang lain, kasih lagi. Pokoknya kalau selagi masih ada duit itu di kantongnya, dia masih punya duit, Nabi itu kasih terus. Akhirnya orang Badawi ini mintalah dia kepada Nabi. Tapi ketika itu Nabi ngasihnya cuman seberapa atau sedikit. Ya kira-kira uang kita sekarang ini kalau kita minta THR dikasih cuman 20.000 gitulah. Padahal kita mengharap lebih daripada itu. Akhirnya orang Badawi yang sudah dapat dari Nabi sedikit duit itu
Dia teriak kepada orang jemaah, Nabi Muhammad pelit, kata. Nabi Muhammad pelit. Orang-orang atau sahabat-sahabat ingin marah kepada itu orang. Tapi Nabi Muhammad menenangkan. Akhirnya Nabi panggil itu orang. Masuklah ke dalam kamar Nabi. Lalu Nabi bilang begini, kalau saya kasih uang lebih, kamu mau enggak nanti umumkan saya ini bukanlah pelit? Baik Nabi, kata. Akhirnya dikasihlah Nabi seperti uang kita agak besar lah, 200 ribuan. Sesuai janji, setelah dikasih duit, umumkan bahwa Nabi Muhammad bukan seorang yang pelit. Lalu si Badawi ini pun alhamdulillah tepati janjinya. Dia menghadap kepada jemaah, dia bilang, Nabi Muhammad bukan pelit, Nabi Muhammad orang baik hati, Nabi Muhammad dermawan. Begitulah teladan bahwasanya kalau kita sudah dititipkan apa-apa yang Allah telah titipkan, itu kalau bisa jangan sampai tidaklah kita keluarkan. Kapan-kapan waktu untuk berkurban itu? Apakah sekarang masih bisa berkurban? 10 Zulhijjah ini masih bisa berkurban? Masih bisa berkurban. Besok masih bisa berkurban? 11 Zulhijjah hari Sabtu besok masih bisa kurban? Masih bisa. Sampai kapan waktunya? Sampai 13 Zulhijjah. Jadi sampai hari Senin kalau kita masih ada keluasan rezeki, masih dibuka pintu untuk melaksanakan ibadah kurban di tahun ini. Bolehkah kita kurban itu enggak kita serahkan ke masjid setempat? Kita kurbannya malah kita potong di rumah sendiri. Boleh enggak? Boleh. Maka Rasulullah SAW juga memotong kambing sendiri di rumahnya. Dia potong sendiri di rumahnya. Yang penting ibadah kurban itu tadi saya katakan pada tanggal 10, 11, 12, 13 dalam bulan Zulhijjah itu masih kategori kurban. Mau dipotongnya di masjid ataupun di rumah sendiri masih dihukum hukumnya ibadah kurban. Kalau lewat dari 13 Zulhijjah apakah masih dikatakan kurban lagi? Tidak, itu namanya sedekah. Inilah hukum-hukum dari fikih, bahwasanya hukum asli dari kurban tersebut sunnah, tapi sunnah muakkadah yang dekat dengan wajib. Yang kedua, waktu-waktu kurban masih bisa sampai tanggal hari Senin nanti atau 13 Zulhijjah. Mudah-mudahanlah kita bisa yang belum berkurban untuk tahun depan. Allah bukakan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita, sehingga itulah yang akan kita ambil nanti, bahwa nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Bolehkah kita berkorban atas nama ibu kita yang sudah meninggal? Boleh. Bolehkah kita berkorban atas nama anak kita yang sudah meninggal? Boleh juga. Jadi atas nama almarhum, almarhumah boleh juga. Tidak mesti atas nama kita pribadi. Inilah yang bisa saya sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.